kalau kalian datang sholat jamaah, kami sujud, maka sujud juga kalian. Jangan kalian hitung ketika kalian sujud bersama kami sebagai satu rakaat bagi kalian. Itu boleh kita menghitung sebagai satu rakaat bersama dengan imam, dengan ketentuan saat kita bersama dengan imam ruku' tadi, kita mesti bersama dengan imam minimal selama tumakninah. Berapa lama tumakninah itu? Selama orang membutuhkan waktu untuk membaca subhanallah. Maka kalau sempat kita bersama imam selama itu, kita dianggap mendapati rakaat bersama imam. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan perempuan boleh sholat jamaah di masjid dengan catatan ketika berangkat dari rumah ke masjid tujuannya murni sekedar sholat jamaah, tak ada tumpangan yang lain. Ya, kalau kata orang tebar-tebar pesona gitu, atau menangguk-nangguk kalau ada umpan yang berserak gitu, atau sengaja lempar-lempar senyum mencari kalau ada orang yang suka, atau hal-hal niat-niat yang lain. Makanya selama dia menjaga sekedar pergi sholat dan tidak terjadi fitnah yang biasa terjadi perempuan, itu boleh dia untuk sholat ke masjid. Maka dalam hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim dikatakan, idza sta'zanakum nisa'ukum bil-laili ila al-masajid fa'dhanu lahun. Kalau istri-istri kalian minta izin sholat jamaah di malam hari ke masjid, izinkanlah mereka untuk ikut. Ini malam hari, apalagi siang hari. Artinya secara nalar malam hari lebih mungkin orang berbuat salah dibanding siang hari karena lebih tertutup. Nah, ini di antara hadis yang membolehkan perempuan boleh sholat jamaah di masjid. Itu maknanya perempuan boleh juga pengajian di masjid selama menjaga yang sepatutnya dijaga oleh seorang perempuan. Kita azan dulu, setelah azan kita lanjut. Baik, kita lanjutkan hadis tadi bahwa seorang perempuan boleh hadir sholat jamaah di masjid. Ini diantaranya ada hadis yang mengatakan wa inda Ahmad wa Abi Dawud an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian larang istri-istri kalian hadir ke masjid-masjid, walakin liyakhrujna wa hunna tafilat. Maka ketika mereka hadir ke masjid, hendaklah mereka hadir itu dalam kondisi pertama, jangan sampai dia membuka aurat, berhias, lalu mengundang perhatian. Itu adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua diberikan perempuan kebolehan, tapi ada adab yang mesti diperhatikan. Kemudian ketika keluar ke masjid itu cukup sekedar beribadah dan khusyuk sekedar lillahi ta'ala saja, tak ada tujuan yang lain. Kemudian satu lagi hadis masih terkait salat jamaah. Wa an Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukumus salata wal imamu ala halin falyasna kama yasna'ul imam. Bila kalian datang ke masjid, jamaah sedang berlangsung, kalian bergabung, hendaklah kalian melakukan gerakan solat seperti gerakan solat yang dilakukan oleh imam. Maknanya kita bila datang sebaiknya mengikuti gerakan apa yang sedang dilakukan oleh imam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dalam salat jamaah mesti mengikuti gerakan-gerakan imam. Jangan sampai melakukan gerakan-gerakan yang berbeda, atau kita
berbeda dengan imam kita. Kemudian yang selanjutnya dari hadis ini kita pahami bahwa lam yubayyin al-hadis ma yu'taddu bihi mimma yudrikuhu al-masbuq mal imam wa ma la yu'taddu bihi. Tidak dijelaskan dalam hadis ini sampai sejauh mana kita dianggap mendapat satu rakaat bersama imam atau tidak. Tapi hadis yang lain menjelaskan bahwa kita mendapatkan rakaat jika kita bisa mendapati ruku bersama imam. Oleh karena itu hadis ini tak bertentangan, maka hadis Nabi bisa dijelaskan oleh hadis Nabi yang lain, sehingga ada hadis mutlak, ada hadis muqayyad, ada hadis umum dijelaskan hadis khusus. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tak perlu mengadu hadis Nabi dengan hadis yang lain, tapi bisa saja kita mengkompromikan sehingga informasi di hadis yang lain digabung dengan hadis yang satu lagi, memperbanyak, memperkaya informasi. Makin banyak amal yang bisa kita buat. Oleh karena itu, jika kita dalam sholat jamaah mendapati imam sedang sujud atau duduk di antara dua atau tasyahud atau posisi yang lain, tak dianggap dapat rakaat, jangan kita hitung kita dapat rakaat. Sehingga yang kita ikuti, anggap saya nih, begitu imam yang saya datangi sedang rakaat kedua, saya mendapati sedang duduk, saya juga ikut duduk dengan imam. Yang ini saya anggap saya tidak rakaat saya, sehingga saya tegak berikutnya, inilah rakaat pertama bagi saya. Maka sejak itu saya hitung satu rakaat. Ketika imam salam, saya tinggal hitung berapa rakaat yang belum, apakah 2, 3 atau 1, sesuai dengan yang tadi saya belum mengerjakan yang sempurna rakaat bersama imam. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita sampaikan barusan? Dalam hadis katakan begini, idza ji'tum wa nahnu sujudun fasjudu. Kalau kalian datang salat jamaah, kami sujud, maka sujud juga kalian. Wala ta'taduha syai'an, wala ta'udduha syai'an. Jangan kalian hitung ketika kalian sujud bersama kami sebagai satu rakaat bagi kalian. Itu diantara dalilnya. Nah, dalam hadis yang lain, wa man adraka rak'ah faqad adraka shalah. Artinya kita kalau dalam ruku ikut bersama dengan imam, itu boleh kita menghitung sebagai satu rakaat bersama dengan imam, dengan ketentuan saat kita bersama dengan imam ruku tadi, kita mesti bersama dengan imam minimal selama tumakninah. Berapa lama tumakninah itu? Selama orang membutuhkan waktu untuk membaca subhanallah. Maka kalau sempat kita bersama imam selama itu, kita dianggap mendapati rakaat bersama imam. Jadi Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita kalau sudah lebih daripada ruku, saat i'tidal, sujud, duduk di antara sujud, tasyahud, duduk istirahat, baru bergabung bersama imam, ini tak dihitung rakaat. Tapi kalau ruku, itu pun kita bersama dengan imam selama tumakninah, baru kita dianggap satu rakaat dapat bersama dengan imam. Dan bacaan Fatihah imam sudah mewakili bacaan Fatihah kita, sehingga kita tak perlu lagi nanti menambah rakaat yang baru. Cukup dengan rakaat tadi satu, tambah berikutnya berapa rakaat, ketika salam berapa yang belum di luar yang sudah kita kerjakan bersamaan dengan yang ruku tadi. Wallahu a'lam. Insyaallah ke depan kita lanjut mengkaji beberapa solat sunnah yang berjamaah. Di antaranya mengkaji tentang solat witir, insyaallah dalam kajian berikut. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang, semoga manfaat.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.